Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dimanapun teman-teman berada. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mencari rezeki untuk menghidupi keluarga teman-temannya. Oke, kali ini singkat saja teman-teman. Mungkin video ini atau video yang saya buat ini mungkin sudah banyak di YouTube atau di channel-channel lain, bahkan di internet pun banyak. Cuma kali ini saya akan sedikit menjelaskan secara simple, singkat, yang karena saya yakin di luar sana pasti banyak sekali orang yang sebelum memasuki tambang atau banyak, kalau untuk di era-era sekarang ini banyak sekali ya, kayak seperti fresh operator dan program-program seperti itu. Artinya dari non skill kita di training untuk membawa alat berat teman-temannya. Nah, sebelum istilahnya teman-teman pasti banyak kok yang pengen lah istilahnya lebih, paling tidak sedikit ada bekal. Nah, video ini saya buat tujuannya untuk itu, supaya teman-teman sedikit atau banyaknya bisa mengenal, supaya nanti ketika sudah kita di training, atau bisa juga untuk orang tes di perusahaan yang baru, mungkin sudah banyak lupa dan sebagainya, mungkin ini bisa sedikit membantu teman-teman ya. Oke. Jadi ini adalah HD785-7 teman-teman ya. Seperti ini kabinnya. Saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang yang di area kabin dan di atas ya, area atas. Untuk area bawah mungkin lain kali nanti saya akan membuat videonya, karena saya hanya mengambil video ini saat rest time, saat istirahat saja teman-teman ya. Oke, langsung saja keluar dari kabin saya. Nah, yang perlu dicek itu sedikit kok teman-teman. Ini namanya auto loop, isinya grease, fungsinya untuk melumasi area pin-pin atau sendi-sendi pada unit ya teman-teman ya. Itu fungsinya, ini auto loop namanya. Kemudian ini ada fire suppression atau pemadam api di area engine ketika terjadi kebakaran dan sebagainya. Tapi ini digunakan kalau istilahnya api-api yang besar teman-teman ya. Kalau api-api kecil bisa pakai apar. Ini untuk area engine teman-teman ya. Jadi kalau kebakaran misal di pesel di belakang atau apa ya tidak berfungsi, karena fungsinya di area engine. Kemudian ini apa sih yang tiga ini? Ini adalah pre cleaner dan air cleaner. Yang atas namanya pre cleaner, yang di bawah itu yang bulat besar itu dalamnya air cleaner, yaitu penyaringan udara sebelum masuk ke area engine. Nah, di sini ini ada yang perlu dicek teman-teman. Nah, ini kotor teman-teman ya, saya tadi belum sempat bersihkan karena saya kebetulan habis cuti. Jadi masih belum sempat bersihkan unit. Ini namanya das indikator. Nah, namanya saja indikator, yaitu untuk sebagai atau berfungsi sebagai indikasi. Indikasinya di sini teman-teman. Di sini ada, nah, cuma tidak terlihat karena kotor teman-teman ya. Ini untuk mengindikasi apabila di sistem udara ini ada air cleaner yang tersumbat. Nah, nanti indikasinya ini namanya das indikatornya, pasti ditanya teman-teman kalau tes. Kemudian sini ini ada subtank dari air radiator. Ini levelnya. Pastikan di sini teman-teman ya, posisi air ini, hijau ini airnya, posisinya seperti ini. Kalau di bawah garis ini, garis rendah ini, lakukan pengisian teman-teman ya, lakukan pengisian, karena ya prosedurnya atau untuk normalnya ya di antara garis ini. Kemudian ada baterai. Nah, baterai ini isinya 4 kalau untuk HD teman-teman ya, isinya 4. Itu berfungsi untuk menggerakkan emergency steering dan untuk electrical pada unit. Cara membukanya di sini ada karet, tinggal dibuka seperti ini, baru diangkat ininya, diangkat kiri kanan ya. Nah, seperti ini langsung kabin. Ini apar tadi teman-teman ya. Yang lain-lain saya yakin teman-teman paham bang. Namanya wiper untuk membersihkan debu di kaca atau air saat hujan.
spion. Nah, di area luar sini tidak ada lagi teman-teman ya, cuma di sana. Dan posisi kabinnya seperti ini. Nah, kita langsung ke sini, langsung ke monitornya dulu ya. Ini namanya engine water temperature. Engine water temperature. Yang di sini nih teman-teman, yang di sini nih, di sini ada 3 gag ini namanya. Ini berhubungan dengan temperatur, berhubungan dengan suhu. Nah, ini berhubungan dengan suhu. Kalau ini teman-teman pasti sudah paham, pasti semua ya hampir masyarakat luar pun sudah tahu fungsinya apa dan indikator apa ini ya. Ini untuk bahan bakar, kecepatan. Nah, di luar sama lah, rata-rata di semua mobil ada. Ini namanya engine water temperature. Itu apa? Untuk mengindikasi overhead atau tidak. Kalau namanya overhead itu teman-teman, overhead itu di rentan merah ini overhead. Jadi apapun yang berhubungan dengan suhu, temperatur, ketika sudah overhead, sama ya, sama. Terus sudah overhead, kita hentikan pekerjaan kita. Kita menepi sejenak dari tempat aman, kita hentikan, kita low idle sampai jarum ini menunjukkan ke posisi normal kembali. Setelah normal baru kita lanjutkan pekerjaan. Sama penanganannya ketika overhead, sama 3 ini teman-teman ya. Tadi engine water temperature atau radiator lah. Nah, berhubungan dengan radiator ini. Kemudian ini ada tarkoventer oil temperature atau transmisi oil temperature, sama aja. Ini begitu juga kalau overhead. Ini kenapa sih? Ada yang bilang ini tarkoventer oil temperature, ada yang bilang ini transmisi. Jadi secara simpelnya seperti itu teman-teman ya. Ini memang gambar transmisi, logo transmisi dan oli transmisi artinya teman-teman ya. Tapi kenapa kadang ada orang menyebutnya tarkoventer, ada transmisi? Sepengalaman saya teman-teman ya. Jadi yang overhead itu memang sebetulnya di tarkoventernya, bukan di transmisinya. Kemudian ini sama, ini RPM, pasti banyak teman-teman yang sudah paham inilah kalau ini. Ini untuk posisi lever transmisi atau posisi transmisi kita. Nah, ini dia yang saya bilang. Langsung gabungan seperti teman-teman ya, supaya teman-teman paham. Sama teman, di sini ada. Nah, di sini juga ada. Bersama posisi kita ini, lever transmisi. Cara memindahkan teman-teman, dipencet, ditarik. Nah, ditaruh di mana? Setelah. Nah, kalau untuk Komatsu teman-teman ya, ini untuk Komatsu. Kalau menetralkan, tidak perlu dipencet, bisa teman-teman. Tinggal dorong sampai mentok saja, dia tidak akan ke R, dia akan berhenti di netral. Nah, ini untuk transmisi. Ini matic teman-teman ya, matic. Jadi misalkan pun kita taruh transmisi itu di 6, di 5, di 4 bahkan di 3, 2 setengah. Ini cuma buat mengelok teman-teman ya, artinya mengunci. Anggaplah kita taruh di 6. Ya, transmisi kita akan tetap mulai dari 1. Cuma mentoknya hanya di gigi 6 atau di speed 6. Kalau kita taruh di D, mentoknya akan di 7. Cuma kalau untuk Komatsu teman-teman ya, kalau kita start dengan D, itu nanti indikasinya di sini. Ini aktual gearnya nanti timbulnya di sini teman-teman. Ini aktual gear, nanti posisinya di sini. Nanti mulainya bukan dari 1 tapi dari 2. Itu untuk Komatsu teman-teman ya, berbeda dengan Caterpillar. Caterpillar meskipun taruh di D, dia akan mulai dari speed 1. Cuma kalau untuk Komatsu kalau ditaruh di D, dia akan mulainya dari speed 2. Nah, dan saran saya teman-teman, memulai segala pergerakan ya yang lebih efisien dan lebih baiknya dimulai dari speed yang paling rendah, yaitu mulai dari speed 1. Bisa kalau sekiranya loading point kita atau kita kosongan, kita mulai di D tidak masalah karena istilahnya bebannya tidak berat.
Cuma kalau untuk muatan teman-teman ya, untuk muatan kita mulai dari 6 atau dari 3 sembarang, setelah teman-teman ya, mau dari mana sembarang saja, selama tempat loadingan kita itu rata, atau kita keluar dari loading pun itu rata. Yang tujuannya apa sih? Ya meskipun kita taruh di 6 kan dia tetap mulai dari 1. Beda kalau kita taruh di D, dia akan mulai dari speed 2. Itu tidak baik teman-teman ya kalau muatan ya, jangan ya kalau muatan. Karena ya akan mengurangi umur unit lah yang paling jelas. Kalau secara mekaniknya teman-teman ya. Jadi kita taruh di 6. Jadi dia mulai dari 1. Ya kalau untuk lebih baiknya taruh di speed yang rendah, contoh 3, 2 atau L. Itu untuk kondisi yang front atau loading point kita setelah kita keluar loading muatan itu menanjak teman-teman atau bergelombang. Tujuannya apa? Supaya material yang kita bawa tidak tumpah-tumpah teman-temannya, tidak tumpah-tumpah. Karena kalau kita taruh di 6 ketika jalannya undulating atau menanjak pada saat kita baru start muatan, ya pasti karena nanti speednya akan berpindah-pindah dia. Speednya akan berpindah-pindah menyesuaikan grid jalan, dan ketika RPM sudah sampai otomatis speednya akan naik teman-teman ya. Nah itu tadi, itu transmisi tadi teman-teman ya. Yang di sini ini aktual gearnya nanti teman-teman. Saya bilang yang tadi misalnya taruh di 6, di sini akan mulai dari 1. Nah aktual gearnya itu yang gear yang kita pakai, yang gear yang kita gunakan saat kita mengoperasikan, nanti aktualnya di sini berapa yang kita pakai saat itu. Ini di sini. Nah ini ada logo power mode, cuma nggak semua ini menyala teman-teman ya. Power mode menambah tenaga lah ini. Nah ini tombolnya ini power mode. Jadi akan menyala hijau. Kemudian ini sedikit ada tanda seru. Dalam artian ini warning teman-teman ya. Ini warning atau peringatan. Di sini logonya pasti merah teman-teman. Di sini logonya pasti merah. Di sini. Nanti apabila ada seperti kerusakan-kerusakan, dia akan timbul di sini teman-teman. Seperti error 1, error 2, error 3. Digunakan di sini. Kalau error 2 tuh biasanya mencangkup tentang temperatur teman-teman ya. Jadi error 3, error 2. Tapi error 2 juga ada juga yang di sini juga ada yang termasuk salah satunya. Secara simpel aja teman-teman, kalau saya jelaskan secara tuntas ini karena banyak teman-teman. Nah, ini untuk indikasi di sini nanti timbul saat nyalakan kontaknya biar teman-teman paham. Nah, di sini ada HM meter yang dicatat operator nih di awal shift dan akhir shift. Ini ada odometer. Nah, ini odometer. Nah, ini tadi yang saya bilang aktual gearnya. Ini posisi netral. Ini netral. Jadi, oke. Kemudian ini tombol apa aja sih? Ini emergency steering teman-teman. Kita bisa gunakan emergency steering ini apabila pada saat kita bekerja steering utama kita tidak berfungsi, mengalami kerusakan. Jadi kita bisa pakai ini emergency steering. Cuma ini tidak bisa dipakai lama teman-teman ya, maksimal 90 detik. Itu kalau unit masih bagus teman-teman. Malah kalau unit yang sudah tua atau istilah sudah lama, kemungkinan tidak bisa sampai 90 detik juga sudah drop baterai teman-teman ya, karena yang menggerakkan untuk emergency steering adalah baterai. Nah, kemudian ini ada hazard, lampu hazard. Nah, ini untuk menyalakan, sebentar teman-teman bisa jelas. Untuk menyalakan lampu hazard ini automatic retarder atau rem otomatis. Untuk ngesetnya, nah ini tombol untuk ngesetnya ini. Kalau retarder ini brake, ini brake, saya kasih lihat,
ini brake, ini brake, dan ini brake. Jadi ada 4 brake dalam HD teman-teman ya. Kita ulas satu-satu. Ini parking brake, digunakan untuk parkir. Jadi kalau parkir kita aktifkan, ini posisi aktif ya. Nanti kalau kita mau rilis, kita ketek ke depan, ini posisi aktif. Fungsinya ini untuk saat parkir. Ini untuk mengurangi kecepatan. Pada saat kita bekerja untuk mengurangi kecepatan ini. Dan untuk memberhentikan unit pakai ini, service brake. Nah ini teman-teman ya, ini service brake ini untuk menghentikan unit. Ini gas atau akselerator, gasnya sama seperti mobil-mobil pada umumnya, cuma ini fungsinya untuk menghentikan unit, ini untuk mengurangi kecepatan. Nah yang ini untuk emergency, sama seperti steering. Bila steering utama tidak bisa digunakan, kita bisa pakai itu. Cuma yang namanya emergency ya kita gunakan pada saat emergency saja teman-teman. Ini emergency brake digunakan apabila sistem brake yang lain tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi pada saat darurat, kita bisa gunakan ini apa namanya, emergency brake. Nah ini kan tadi tombol automatic retarder. Nah retarder yang mana ya? Yang ini tadi, mengurangi kecepatan, untuk menyeting lah, disesuaikan dengan grid jalan. Ini teman-teman ya. Cara jelasnya nanti akan saya buatkan video yang lebih jelas teman-teman ya. Ini saya hanya pengenalan saja teman-teman ya. Ini untuk penyetingnya di sini. Nah, ini adalah ASR. Ini ada iSlow untuk mengunci RPM saat low idle. Ini power mode yang saya bilang tadi buat menambah tenaga lah. Ini ada AC. Di sini ada AC. Nah, di sini ada AC. Ngaturnya sama seperti yang mobil-mobil biasa atau pada ACC biasa sama. Kontaknya di sini teman-teman ya. Kemudian di sini ada bisa buat charger unit, charger seperti HP dan segala macam. Di sini ada filter teman-teman ya. Di sini ada filter AC di sini. Ada filter AC. Kemudian ke sebelah kiri ini lampu tire. Posisinya di sini teman-teman, di bawah sini. Nah di bawah sini teman-teman posisinya. Ini lampu tire. Lampu tire. Kalau Komatsu memang dari pabriknya memang ada bawaan lampu tire teman-teman. Tinggal diketek. Nah, ini untuk saya juga lupa namanya teman-teman. Yang jelas ini fungsinya untuk mengecek monitor apakah ada kelainan atau tidak. Awal sih biasa teman kita cek, nanti dia akan menyala semua. Ini adalah tombol menu. Nah ini ya mekanik yang menguasai ini teman-teman ya, karena di dalam sini ya keseluruhan unit dari sini teman-teman ya. Untuk menyetingnya bisa. Terus ini adalah lampu untuk monitor. Ini nanti akan lebih terang, ini akan lebih redup. Ini untuk wiper ini untuk membersihkan kaca. Wiper ini posternya di sini. Ini lampu sen. Nah di sini ini lampu sen seperti mobil biasa sama. Untuk menyalakan lampu di sini tinggal diputar. Nah ini untuk menyalakan lampu kota, lampu utama. Nah untuk sen. Jadi untuk Komatsu nyalakan lampu di sini. Yang lainnya adalah tombol-tombol untuk yang berfungsi lah, berfungsi untuk seperti tambahan pada unit. Ini ada radio, bisa kita pakai aux juga, bisa pakai musik, untuk musik lah istilahnya. Di ini kabelnya ada di bawah sini ada teman-teman ya. Nah colokannya kabel aux, dicolokkan, bisa kita colokkan ke HP ini ya buat musik. Kemudian radio. Untuk kemudian di sini teman-teman ya, di sebelah kiri kita duduk, ini ada lever dam. Lever dam fungsinya untuk
mengangkat, mendamping, dan menurunkan pesel. Nah ini seperti ini posisinya di sini teman-teman. Di sini ada penguncinya. Apabila ditinggal lama bisa di lock supaya tidak digerakkan atau ada saat perbaikan dan segala macamnya. Oke. Atau tuas dam teman-teman ya, lebih mudahnya. Tuas dam di sini ya seperti ini. Nah di sini ada box fuse teman-teman ya. Di dalam jok, di belakang jok operatornya ada di dalam ini kalau dibuka ini kalau dibuka ini ada dua sama yang sana. Ini dalamnya ini fuse. Nah fuse. Nah mungkin itu aja sih teman-teman yang ada di dalam kabin HD. Untuk yang bagian atas ini hanya lampu kabin dan lampu baca, selebihnya ini ada sun visor. Nah mungkin itu aja sih. Semoga di lain kesempatan ada waktu untuk kita saling sharing lagi, dan mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Dan apabila teman-teman suka dengan konten-konten ini, silahkan tombol subscribe-nya dipicik, kemudian silahkan tinggalkan komentar supaya channel ini lebih berkembang ke depannya dan sedikit banyak bisa membantu teman-teman ya. Atau kalau ada yang request nih, misal tolong jelaskan ini apa misalkan, sekiranya saya tahu dan saya bisa, saya akan buatkan videonya supaya lebih detail teman-temannya, karena ini hanya pengenalan saja. Nah demikian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.